tidur itu sunahnya tidur miring, yang gigir ke sebelah kanan, menghadapnya ke kiblat, ya seperti orang mati gitu. Nanti tengah malam bangun, ya tengah malam bangun, pas bangun langsung ingat, ya Allah, ya yang dulu ditinggal serumah sama saya udah nggak ada, orang tua udah nggak ada, kakak siapa yang udah pada nggak ada, giliran saya nanti mati, ya Allah, gimana caranya ini supaya saya bisa selamat dari siksa kubur gitu ya. Itu namanya takut mati, minimal itu takut mati, karena ingat mati saja itu bisa memperbaiki ibadah ya. Takut mati itu ibadah, takut ya, jadi mau ibadah ya takut mati. Biasanya kalau orang udah lihat mati suri itu ibadahnya jadi kenceng. Kenapa? Karena dia udah merasakan mati ya. Orang yang udah mati pengen hidup lagi, pengen ngapain? Pengen ibadah, pengen sedekah ya. Jadi di akhir surah Al-Munafiqun ya, orang yang mati pengen dibangkitkan walau 1 detik, 1 menit, pengen apa? Pengen sedekah, karena sedekah itu luar biasa. Makanya orang yang sudah meninggal keluarganya kirim sedekah ya. Sedekah, aku sedekahkan berapa sih? Nggak usah banyak ya, 5.000, 10.000. Saya niatkan sedekah ini pahalanya untuk almarhum atau almarhumah keluarga saya yang udah meninggal. Amin. Nanti pahalanya 5.000 nyampe ya. 5.000 nyampe itu kepada ahli kubur ya. Jadi berapapun yang kita berikan, niatkan sedekah, pahalanya kirimkan kepada ahli kubur, itu pahalanya pasti nyampe gitu ya, pasti nyampe. Kalau nggak percaya tanya aja ya, nyampe lah gitu. Nah kemudian amal ibadah yang harus diperbaiki, akhlak yang diridhai Allah, sabar, takut, roja. Roja itu mengharap kepada Allah, roja namanya ya, berharap hanya kepada Allah. Kalau sama manusia jangan banyak ngarep ya, jangan banyak ngarep, manusia mah banyak khianatnya. Jangan, pokoknya jangan ya. Apalagi ngarep-ngarep ya. Aduh nanti minggu besok dia mau bayar hutang nih. Udah jangan diharap-harap ya. Kemarin udah dibilang ya. Kalau ada orang yang mau bayar hutang ke kita, dia udah WA, minggu besok ya saya mau bayar hutang. Udah jangan peduli, jangan diharap-harap. Kalau orang bisa aja ya lupa dengan janjinya, lupa dengan ucapannya. Nanti saya janji ya kalau udah ini. Nah, itu udah biasa aja. Ya, karena apa? Karena ketika kita berharap kepada manusia, siap-siap akan kecewa, ya. Kecewa kepada siapapun ya. Berharap kepada suami, kecewa, ya. Kayaknya suami mau ngasih duit nih, tahu-tahu enggak, kecewa kan? Kayaknya anak nih habis gajian mau ngasih duit nih, diharap-harap, ternyata anaknya lagi banyak kebutuhan. Akhirnya kecewa gitu ya. Karena manusia ini nggak bisa diharapkan. Manusia semuanya ya punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau mau berharap, langsunglah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi berharap kepada Allah, ya pingin ketemu Allah, itu berharap yang paling tinggi ya. Kata Al-Quran surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Gitu. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka syaratnya 2. 1, falyamal amalan sholiha, harus beramal soleh, apa saja amalnya bebas ya. Yang kedua, harus jangan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, itu berharap ingin ketemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ada berharap pengen surga, boleh berharap kepada surga, karena surga telah dijanjikan oleh Allah ya. Itu surga dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Boleh kita berharap, ya Allah aku ingin surga, ya Allah, boleh doa seperti itu. Bahkan ketika bulan suci Ramadan kan kita sering doa ya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wanar. Ya Allah, aku minta ridhomu dan minta surga, dan aku berlindung kepadamu dari kebencianmu dan berlindung dari api neraka. Itu minta ya, karena kita berharapnya kepada Allah ya. Berdoa supaya usahanya lancar, dagangnya lancar. Jangan berharap kepada manusia, kayaknya dia mau beli nih, kayaknya cair nih proyek nih, kayaknya dia mau ngeborong dagangannya saya. Jangan percaya, jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah ya. Kan udah ditelepon, besok ya saya mau mesen seblak ya 100 porsi ya. Itu bisa jadi bisa enggak, bisa jadi bisa enggak. Kalau jadi alhamdulillah, kalau enggak jadi ya kecewa. Karena manusia itu tidak bisa diprediksi. Sepertinya sudah mesen dagangan, besok ya saya mau mesen gorengan 100 biji, lumayan ya. Tapi ternyata besok bisa saja dibatalkan. Nah, jangan berharap kepada manusia. Kita punya usaha juga tetap berharapnya sama Allah. Ya Allah, lariskan dagangan saya ya Allah ya. Saya setiap hari sholat 5 waktu ibadah, berdoa kepadamu, minta dilancarkan rizki ya, minta dimudahkan urusannya. Itu berharapnya cuma 1, kepada Allah, jangan kepada siapa-siapa gitu ya. Itu gantungkan semua keinginan kita, gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah, maka disebut roja ya. Roja itu berharap kepada Allah. Kemudian harus juga punya sifat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya, zuhud itu sederhana ya. Contoh bahasa simpelnya sederhana, enggak muluk-muluk lah ya. Kalau dia zuhud, misalkan kalau memang dia membutuhkan sesuatu, kebutuhan uang sekian, ya udah itu yang dia butuhkan ya. Jadi itu disebut zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti membuang harta, bukan berarti nggak butuh sama harta. Orangnya zuhud tapi harta tidak digenggam,
ya kan terima kasih ya, kalau sudah terima harus dikasih lagi ya. Ada kalimat ngarannya ulah ya, ulah. Kalau kita zikir Allah 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 Allah, ini mah ulah 3 kali ulahnya ya. Apa maknanya nih ya? Nasihat ulah itu artinya apa? Jangan ya. Pertama, ulah yang dibere ku batur, ulah pertama. Ulah kedua, lamun dibere ku batur tong ditolak, sebab yang ngasih nanti sakit hati ya. Dikasih makanan sama tetangganya, enggak, saya nggak perlu makanan, udah aja terima makanan mah ya. Apalagi duit, dikasih tetangga duit 1 juta, terima aja, jangan ditolak ya. Ada yang nolak duit 1 juta, ada mualah, ada di sini mah ya, pasti ya, pasti diterima ya. Nah, ulah yang ketiga, lamun boga harta ulah disimpan lila-lila, sebab itu bakal dihisab ya. Jadi kalau punya harta, contoh duit, dapat duit 1 juta, jangan 1 juta disimpan terus, jangan, mau bakal beranak ya. Bahkan kalau 1 juta disimpan, tungguin aja 3 tahun 5 tahun inflasi ya. Beras dulu mah tahun 90-an masih 500 perak, sekarang beras sudah naik 15.000 sekilo ya. Ternyata duit itu berkurang. Makanya kalau punya duit jangan disimpan lama-lama, cepet-cepet belanjain, cepet-cepet keluarin, syukur-syukur sodakohin. Sesuatu yang disodakohkan tidak akan berkurang, tapi bakal nambah ya. Itu pahalanya bakal ada, nanti disimpan catatannya. Nah, itu harta. Jadi 3 ulahnya. Yang ulah yang pertama, ulah loba minta kabatur ya, minta mah sama Allah. Orang resep ngasih tapi nggak resep diminta. Nih kan kata kuncinya, orang resep ngasih tapi nggak resep dipinta. Contoh ya, contoh, ada orang resep ngasih, setiap hari dia ngasih duit ya, 5.000 atau 10.000, atau ngasih makanan setiap hari, tapi giliran dipinta setiap hari, risih ya, risih. Nih tanda kata kuncinya ya, jangan keenakan, jangan apa namanya ya, memanfaatkan orang lain, jangan. Kayaknya dia mah bager, suka ngasih ya. Iya, dia mah ngasih, ikhlasnya ngasih, bukan dipinta. Giliran dipinta mah itu orang risih. Dipinta 1 kali masih ngasih, dipinta kedua kali masih ngasih, dipinta 3 kali, ini orang setiap hari minta, baik ya. Nah, makanya harus jadi pelajaran ya. Kalau ada orang suka ngasih ya, diterima, tapi jangan suka minta sama orang yang suka ngasih, jangan ya. Karena apa? Orang sekalipun suka ngasih, tapi kalau keseringan kita pinta, itu orang risih. Beda sama Allah. Allah mah suka ngasih, juga suka dipinta. Allah mah, coba, Allah kan suka ngasih nih ya, rizki. Setiap hari Allah kasih rizki, makanan, uang, kesehatan, dan lain-lain, kebahagiaan, itu rizki. Tapi ketika kita minta, berdoa, ya Allah, minta ya Allah rizki yang lebih banyak, Allah senang ternyata. Itu bedanya Allah sama manusia. Kalau manusia setiap hari dipenta, risih, nggak resep ya. Tapi kalau Allah setiap hari dipenta, Allah mah resep ya. Bahkan Allah merasa ini orang punya hamba ya, nggak pernah ngedoa, nggak pernah minta, itu dianggap sombong ya. Sombong amat, kata si Mandra ya, sombong amat. Ini nggak pernah minta, kata Allah, emang dia nggak punya kebutuhan ya, kata Allah. Nggak pernah minta, nggak pernah berdoa, itu dibilang sombong, kata Allah, kalau orang nggak pernah minta sama Allah. Tapi kalau manusia minta setiap hari sama manusia, itu disebut culamitan. Bener nggak? Saya tambah minta deui ya, padahal udah dikasih ya, padahal bulanan udah dikasih, mingguan udah dikasih, setiap hari masih minta, itu mah culamitan katanya. Makanya jangan suka barang penta kepada orang lain gitu. Nu pertama ulah sok menta kabatur, menta maka Allah. Nu kadua, lamun aya nu mere ulah ditolak. Itu mah nomor 2 mah udah pasti mau bakal ditolak ya. Ada yang ngasih uang pasti nggak akan ditolak. Yang ketiga, lamun tos aya harta benda di rumah, itu jangan atau ulah disimpan lila-lila ya. Sebab apa? Sebab itu bisi buruk atau bakal jadi penyakit. Cepet keluarin ya, keluarkan. Ada yang butuh silahkan keluarkan. Anak mau jajan, cucu mau jajan, keluarin ala kadar 5.000 10.000 ya. Maka jangan bilang kalau anak suka jajan, oh duit mama tuh habis neng, jajan dari pagi udah 10 kali. Jangan bilang kayak gitu, itu adalah doa. Bener aja duitnya habis, karena dia sendiri yang bilang ya. Coba kalau anak suka jajan, bilang neng ya, biar neng suka jajan, biar duit mama juga tambah banyak, amin ya robbal alamin. Nanti jadi doa. Sekarang duit dikeluarin buat jajan anak, besok bakal datang lagi yang lebih banyak insya Allah gitu ya. Arti udah merhatikan tiga ulah ya, 3 ulah ya, ulah. Jadi terakhir lagi yang keempat ya, namun geus balik ulah poho, matos ngaji tadi ngaji naon ya, eta ulah poho. Dicatat tadi ulahnya ya, ulah gitu. Baik, itu saja ya yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian ya. Dah ya, kita mah ngaji aja ya, ngaji aja. Sampai kapan sih ngaji? Sampai mati ya. Sampai mati ya, sampai mati. Jadi kalau udah ada yang mati gampang ya, tinggal dikubur ya. Kalau ada yang mati mah ya. Gitu. Nanti kita doakan ya. Ya tahu ini ya, yang mati duluan ibu-ibu atau saya ya. Atau dibalik ya. Saya belakangan, ibu-ibu duluan ya.
gitu ya. Ya pokoknya mah semuanya bakal menghadapi kematian ya, kematian. Kalau saya umurnya panjang ya, matinya misalkan 50 tahun ke depan saya belum mati, berarti ibu-ibu yang ada di sini udah pada nggak ada, ya benar nggak? Kalau saya matinya belakangan ya, nggak tahu nih ntar yang ngaji siapa lagi. Oh ada generasi yang baru ya, anak-anaknya, cucu-cucunya pada ngaji. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, ya, diketolkan ibadahnya, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Asal lama ya, karena tadi asarnya jam 3 kurang. Ya, makanya bisa asar langsung. Jam 3 kurang asarnya ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.